Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bertemakan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lanjutkan dengan pembacaan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus beberapa saat sebelum Yesus naik ke sorga. Ya, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu mengandung sebuah perintah. Tetapi juga bukan hanya itu, tetapi mengandung janji. Ya, jadi perintah dan sekaligus janji. Mari kita lihat mengenai perintah dari firman Tuhan tersebut. Perintah oleh karena untuk itulah murid-murid itu diselamatkan, mendapatkan anugerah Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Perintah karena untuk itulah saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menginginkan murid-muridnya, bahkan kita semua orang yang percaya, untuk puas dengan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena puas atas keselamatan yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Yesus, adalah menggambarkan orang-orang egois. Karena kita hanya puas dengan keselamatan kita sendiri, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keegoisan karena sebuah kepuasan bukanlah sifat Kristus. Karena Kristus datang ke dunia, ya, Dia mengorbankan segala-galanya. Dia adalah Allah menjadi manusia, ya. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ketika Dia berada di kayu salib, itu berarti bahwa Dia mengorbankan segala-galanya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia harus melakukan, dia tidak egois, dia tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk kepentingan dirinya. Saudara-saudara, perintah itu juga karena bagi setiap pengikut Kristus punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, saudara-saudara, jadi bagi setiap orang pengikut Kristus punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan marketplace kita, ya, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita berada melakukan aktivitas. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak harus jadi pendeta, tidak harus menjadi penginjil, tetapi saksi Kristus kita bisa lakukan dimanapun kita berada untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, hal yang kedua, mengandung janji. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus bukan hanya perintah, tetapi juga mengandung janji. Saudara, saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu berguna bagi kita selama kita hidup di dunia. Inilah yang harus kita renungkan, ya. Itulah sebabnya tema pada hari ini yaitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Itu berarti Roh Kudus berguna bagi kita selama kita hidup. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa
apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa. Ya, kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan Dia kirimkan setelah Dia naik ke surga itu adalah Roh Penolong. Roh Penolong itu berarti Dia akan menolong kita sebagai orang percaya di dalam segala hal. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa. Kuasa untuk bisa bersaksi, kuasa untuk kita melakukan banyak hal bagi Tuhan, bagi orang lain, dan juga kuasa untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, Yesus juga berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah apapun yang kita alami, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar. Saudara-saudara, itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah, sehingga kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus akan mengingatkan kita sehingga iman kita bisa timbul dan kita menjadi kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa tanpa Roh Kudus, saudara, kita pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai masalah, saudara, ya. Masalah di dunia ini begitu hebat. Tanpa Roh Kudus kita akan jatuh dalam setiap masalah. Kita akan selalu kalah dalam kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya pengharapan ketika ada masalah. Itulah sebabnya jangan heran ada banyak orang Kristen yang depresi, putus asa, dan mereka harus bunuh diri karena tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk keluar, ya, ketika kita jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, coba ya kita perhatikan ada begitu banyak orang Kristen, ya, termasuk orang-orang yang sudah melayani Tuhan, jatuh di dalam dosa, ya, berulang-ulang, ya, bahkan hidup di dalam dosa, tidak mampu untuk bangkit. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus kekristenan kita hanyalah memiliki roh agamawi saja, ya, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Wah, luar biasa ketaatan mereka menjalankan hukum Taurat. Tetapi Yesus pernah berkata, mereka menyembah, memuliakan Allah dengan mulutnya, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau tanpa Roh Kudus kekristenan kita hanyalah memiliki roh agamawi saja, ya. Tanpa Roh Kudus kekristenan kita hanyalah sebagai sebuah pencitraan supaya orang melihat kita bahwa kita adalah orang rohani, kita adalah orang yang suci, orang yang baik, orang yang lebih benar dari orang yang lain. Hanya sekedar pencitraan tanpa Roh Kudus, karena kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tanpa Roh Kudus juga, saudara-saudara, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis, dan juga mana yang dari diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya pentingnya kuasa Roh Kudus. Karena itu sekali lagi Yesus berkata dalam Kisah 1 ayat 8 tadi, kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, Roh Kudus adalah kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita setiap hari, bahkan setiap saat, untuk menghadapi segala sesuatu. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita memiliki kuasa Roh Kudus itu? Memang kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa efektif bekerja secara maksimal dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Coba kita baca kembali di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 tadi. Tuhan Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara perhatikan kalimat, kamu harus tinggal di kota ini. Kota apa itu? Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan itu adalah kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, murid-murid Yesus itu dari Galilea, bukan orang Yerusalem. Tetapi Tuhan berkata, Yesus berkata, kamu harus tinggal di kota ini. Mereka harus bersabar, mereka harus berkorban untuk tetap tinggal di Yerusalem. Ya, berdoa, bertekun di dalam doa sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan, kuasa Roh Kudus yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara-saudara, kembali pada pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita memiliki kuasa Roh Kudus itu? Jawabnya adalah, selain kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, selain kita beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka harus ada ketaatan melakukan perintah Tuhan. Perhatikan kata Yesus, kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat yang tinggi. Jadi saudara-saudara, sampai mereka itu sungguh-sungguh diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, baru mereka bisa kembali ke tempat mereka. Saudara-saudara, harus ada ketaatan, saudara-saudara. Ya, karena ketaatan itu adalah bukti iman yang benar. Tanpa ketaatan, ya saudara-saudara, itu semuanya omong kosong. Percaya tanpa ketaatan, itu berarti tidak ada gunanya. Jadi ketaatan itu adalah bukti dari iman kita yang penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan itu selalu ada unsur ketekunan. Murid-murid Yesus menunggu ya sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus tidak berkata 2 hari kemudian, 3 hari, 1 minggu, ya 10 hari, ya. Walaupun itu 10 hari, Tuhan Yesus tidak mengatakan itu sampai kapan. Tetapi taat saja, ya, sampai mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Jadi ketaatan selalu ada unsur ketekunan. Ketaatan selalu ada unsur pengorbanan, saudara. Ada unsur kesabaran untuk menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak bersifat instan. Ketaatan itu ada unsur kasih. Ini yang harus diperhatikan. Saudara-saudara, Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kalau saudara dan saya mengaku bahwa aku mengasihi Tuhan, maka harus dibuktikan dengan kita melakukan atau menurut perintah Tuhan. Kita harus taat, itu bukti saudara. Tidak bisa kita ya berteori yang lain, itu bukti. Karena kasih pasti akan membuat kita taat. Kesimpulannya saudara-saudara, sebagai orang percaya dan beriman kepada Yesus, kita harus dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, ya, melalui ketaatan kita. Ketaatan kita itu akan mendatangkan kuasa Roh Kudus akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, maka kekristenan kita hanya sebagai kekristenan yang tanpa Kristus. Hanya sebatas Kristen KTP. Ya, di kartu penduduk, tanda penduduk kita Kristen, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari Kristus. Tanpa Roh Kudus, kekristenan kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita akan jatuh terus. Jatuh bangun. Tanpa Roh Kudus, kekristenan kita hanyalah kekristenan yang mati di hadapan Tuhan. Jadilah Kristen yang terus bertumbuh.
karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini oleh karena Tuhan berikan kesempatan lagi bagi kami untuk dapat mendengarkan akan firman Tuhan, dan kami disadari bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus kami perlu kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kami, sehingga kami dapat menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kami, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tuhan, Engkau tolong kami, sadarkan kami semua Tuhan, agar supaya kami menyadari bahwa pentingnya Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kami. Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau merindu supaya kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dengan maksimal dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh hidup taat kepada firman Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Iman kami akan terus hidup di dalam Engkau, dan kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami semua dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau sudah mengaruniakan kami Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, bahkan Roh untuk membela kami, untuk menuntun kami, untuk mengingatkan kami, bahkan untuk memakai kami sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap telinga yang sudah mendengar, biar semua kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan terus semakin bekerja dalam hidup kami. Di dalamnya nama Tuhan selalu ditinggikan, dimuliakan, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami sudah naikkan dengan iman hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.